Di video Squad Health kali ini, kita akan membahas tentang bahaya dari air ketuban yang sedikit. Bagi ibu yang sedang hamil, harus banget tahu. Yuk tonton terus videonya. Bagi bunda yang sedang hamil atau mungkin yang sedang promil, pastinya sudah pernah dengar dong tentang air ketuban. Nah, kira-kira apa ya pertanyaan tentang bahaya air ketuban yang sedikit? Oligohydramnion adalah kondisi cairan ketuban yang terlalu sedikit. Oligohydramnion terlihat saat indeks cairan amnion kurang dari 5 cm, di mana indeks normalnya 5-25 cm dan kantung vertikal maksimum kurang dari 2 cm. Sejumlah penyebab dari oligohydramnion adalah yang pertama, kerusakan pada kantung atau membran ketuban. Hal ini menyebabkan kebocoran ketuban. Dan apabila hal ini terjadi menjelang persalinan, maka diperlukan usaha untuk menyelamatkan ibu hamil dan janin, biasanya melalui operasi sesar. Namun, bila hal ini terjadi sebelum masa prediksi kelahiran, maka diperlukan perawatan untuk mencegah infeksi pada ibu hamil dan janin. Kedua, kelainan dari plasenta juga bisa menjadi kondisi yang membahayakan ibu hamil dan janin. Sejumlah penyebab dari kelainan plasenta antara lain tekanan darah tinggi, diabetes, preeklamsi, dan penyakit lupus. Sejumlah kondisi ini bisa menyebabkan kematian janin. Plasenta tidak bisa memasok darah dan nutrisi dari ibu hamil ke janin sehingga jumlah air ketuban menjadi terlalu sedikit. Ketiga, ibu hamil yang memiliki penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi berisiko menyebabkan terjadinya jumlah air ketuban yang sedikit. Pemakaian obat-obatan jangka panjang untuk mengendalikan tekanan darah bisa menyebabkan kerusakan plasenta. Hal ini menyebabkan suplai nutrisi ke janin menjadi terlalu kecil. Keempat, masalah yang paling sering ditemukan adalah kelainan kromosom yang menyebabkan janin menderita kelainan ginjal dan saluran kemih. Hal ini menyebabkan janin tidak bisa minum dan menyalurkan air kencing dengan baik, yang menyebabkan air ketuban tidak dihasilkan sesuai kebutuhan janin. Selanjutnya, ibu hamil yang mengalami kehamilan kembar rawan dengan masalah air ketuban yang sedikit. Janin yang kembar akan memiliki satu plasenta, sehingga janin sudah memperebutkan nutrisi sejak masih dalam kandungan. Hal ini menyebabkan satu janin bisa mendapatkan nutrisi yang penuh, sedangkan janin yang lain mengalami kekurangan. Hal ini membutuhkan pengawasan dokter sehingga kedua janin bisa selamat sampai dengan kelahiran. Yang keenam, kondisi kesehatan ibu hamil yang memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi dan diabetes. Selain itu juga kondisi preeklamsi dan kekurangan cairan memiliki resiko untuk mengalami air ketuban yang sedikit. Tentunya untuk menghindari resiko yang lebih besar, kondisi komplikasi mesti mendapatkan pengobatan. Yang ketujuh, sejumlah ibu hamil tidak mengatur jumlah cairan yang masuk ke tubuh dengan baik. Akibatnya, ibu hamil mengalami kekurangan cairan, di mana hal ini tidak hanya membuat tubuh ibu hamil lemah, tapi juga bisa membuat air ketuban terus berkurang. Hal ini merupakan kondisi alami di mana seharusnya ibu hamil menyimpan cadangan cairan untuk mencukupi jumlah air ketuban. Apabila hal ini terjadi, maka sudah seharusnya ibu hamil mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air mineral. Dan apabila sudah kondisi yang parah, maka ibu hamil mesti mendapatkan perawatan di rumah sakit. Salah satu akibat dari air ketuban yang sedikit adalah penurunan kecepatan dan amplitudo gerakan bayi dalam kandungan. Ada sejumlah pembagian berdasarkan usia janin. Kita bahas ya. Trimester pertama, kondisi air ketuban yang sedikit bisa menyebabkan tekanan pada organ dalam janin, yang menyebabkan janin bisa terlahir cacat. Dan janin bisa menghadapi kondisi keguguran yang lebih besar dibandingkan penyebab lainnya. Trimester kedua, jika kondisi air ketuban yang sedikit terjadi pada trimester ini, menyebabkan gangguan pada janin seperti kelainan sistem kemih, janin lahir prematur, dan komplikasi tali pusat. Trimester ketiga,
Kondisi air ketubannya sedikit pada trimester ini adalah hal yang wajar. Namun, bila terjadi menjelang hari kelahiran, maka kelahiran dapat dipercepat atau dipertahankan jika belum saatnya, dan biasanya meningkatkan proses kelahiran melalui sesar. Untuk mengatasi kondisi kehamilan dengan masalah air ketuban, berikut sejumlah usaha yang dapat dilakukan ibu hamil untuk mengatasi jumlah air ketuban yang sedikit selama kehamilan. Yang pertama, selalu periksakan kandungan ke dokter ahli kandungan supaya dapat dimonitor kondisi kesehatan janin dan ibu hamil. Yang kedua, konsumsi makanan sehat untuk ibu hamil yang penuh dengan nutrisi yang dibutuhkan selama kehamilan. Hal ini untuk mencegah agar janin tidak kekurangan nutrisi. Yang ketiga, selalu cukupi asupan air mineral bagi ibu hamil. Untuk mengatasi air ketuban yang sedikit, ibu hamil harus banyak minum air mineral. Pastikan minuman yang diminum adalah minuman yang berkualitas. Air mineral yang berkualitas berasal dari sumber pegunungan terpilih, mengandung mineral alami, dan jangan lupa cek kemasannya. Pilih yang tersegel dengan aman. Salah satu akibat yang dapat terjadi dari air ketuban yang sedikit adalah bayi lahir dengan kondisi cacat. Dan yang biasa ibu temui adalah bayi dengan bibir atau langit-langit rongga mulut yang terbelah. Nah, itu dia bahaya air ketuban yang sedikit ya Bunda. Jadi tetap penuhi nutrisi dan air mineral untuk Bunda dan calon bayi. Konsumsi makanan yang sehat, bergizi, yang dapat menutrisi ibu dan calon bayi.